Shalom, perkenalkan nama saya Yonatan Lobulin Kudi dari Prodi Manajemen NIM 2892250 mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi mikro pertemuan ke-12. Dengan mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu pada masa kini, perekonomian dapat dibedakan pada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dalam perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern suatu negara, semakin penting peranan uang dalam menegakkan kegiatan perdagangan. Menentukan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakannya dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras Rp2.500, harga seekor kambing Rp100.000 dan harga sehelai baju Rp20.000. Dari harga-harga tersebut dapatlah ditentukan perbandingan nilai di antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa seekor kambing 5 sehelai baju 4 kg beras. Dalam perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, nilai pertukaran sesuatu barang yang dengan berbagai barang lain harus dibuat, yaitu seperti contoh di atas yang menilai harga kambing berdasarkan kepada jumlah baju dan beras yang harus disediakan untuk memperolehnya. Cara ini akan merumitkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda ini memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Lanjut, beberapa fungsi uang. Berdasarkan kepada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu, yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantaraan dalam perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Yang keempat, sebagai alat penyimpanan nilai. Uang sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak
sebagai satuan nilai. Yang dimaksudkan dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Di samping itu, dengan membandingkan nilai berbagai jenis barang, akan dapat ditentukan besarnya nilai suatu barang jika dibandingkan dengan nilai barang-barang lain. Tanpa uang, nilai sesuatu barang haruslah dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya. Misalnya, untuk menentukan nilai skor lembu harus dinyatakan banyaknya padi atau beras, ayam, kambing, dan berbagai jenis barang lainnya yang diperlukan untuk dapat memperoleh lembu tersebut. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Terdapat kesulitan-kesulitan yang timbul oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang yang bermula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Dan acap kali pula ia berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, dan bajak. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, dan bedak, atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang, pisau, dan alat-alat senjata lainnya. Kalau diperhatikan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh benda yang akan bertindak sebagai uang, maka sebenarnya barang-barang di atas belumlah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk berperan sebagai uang. Oleh sebab itu, penggunaan barang-barang di atas sebagai uang hanya terjadi dalam masyarakat yang sangat kurang maju. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk negara menjadi uang yang baik. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Sifat-sifat yang menyebabkan kedua-dua jenis logam tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai uang adalah: yang pertama, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Yang ketiga, kedua-duanya tidak mudah rusak tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Keempat, jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kelima, kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Uang yang terbuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan sampai permulaan abad ke-19. Mata uang emas dan perak adalah uang yang paling penting dan paling banyak digunakan. Kemajuan ekonomi yang dicapai sesudah revolusi industri menyebabkan perkembangan dengan pesat sekali. Permintaan terhadap emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan sangat pesat pula. Maka kesulitan-kesulitan mulai timbul dalam menggunakan kedua logam tersebut sebagai uang. Sebab-sebab utama dari kesulitan tersebut diterangkan dalam uraian berikut. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini emas-emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang. Di semua negara uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat digelorkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam atau bukan emas dan perak merupakan bagian sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Sebab perkembangan uang kertas, penggunaan uang kertas sebagai alat perantaraan dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan tersedia menyediakannya.
Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar terlebih dahulu nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Masyarakat masih tetap tersedia menggunakan uang yang diciptakan secara demikian karena di atas uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan tersedia. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau distribusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan mereka kepada mereka. Sebagai balas jasanya, para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. Tabungan dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Sebagai lain, digunakan untuk membeli saham-saham sebagai perusahaan. Proses penciptaan uang giral. Seperti telah dinyatakan, salah satu tujuan utama bab ini adalah untuk menerangkan tentang bagaimana sistem perbankan, yaitu keseluruhan bank umum yang ada dalam perekonomian, mewujudkan tabungan giral. Hal itu akan diuraikan dalam bagian ini. Akan diterangkan juga faktor-faktor yang membatasi jumlah uang giral yang diciptakan oleh sistem bank. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dan pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Contoh berikut menggambarkan bagaimana tabungan derivatif tersebut diciptakan. Misalkan seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank untuk meminjam. Bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan perdagangan toko pengecer datang ke suatu bank untuk meminjam. Bank itu akan membuat penyelidikan mengenai kemajuan perdagangan toko pengecer tersebut dan terutama kesanggupan pengecer tersebut untuk membayar. Proses penciptaan uang giral. Berdasarkan kepada pemisalan-pemisalan ini, dapatlah sekarang ditunjukkan bagaimana proses penciptaan uang yang akan dilakukan oleh bank-bank umum yang ada dalam perekonomian. Apabila pada permulaannya sejumlah uang giral dilakukan di dalam suatu bank tertentu, tabungan giral yang mula-mula ini dimisalkan berjumlah 100 juta rupiah dan dimasukkan dalam bank umum satu. Karena besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20% dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan, maka setelah semua kelebihan cadangan diserahkan kepada nasabahnya, perubahan dalam neraca bank umum satu adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini atau angka dalam juta rupiah. Bank umum 1 aktiva cadangan Rp20.000, tabungan giral Fesipa Rp100.000. Peminjaman aktiva Rp80.000, Fesipa nggak ada. Jumlah aktiva Rp100.000, jumlah Fesipa Rp100.000. Orang-orang menerima pinjaman dari bank umum satu akan membelanjakan uang yang diperoleh mereka, maka segolongan penjual akan menerima tambahan pembayaran sebanyak 80 juta rupiah dan ini kemudian mereka simpan ke bank umum 2, seperti juga yang dilakukan oleh bank umum 1. Bank umum 2 akan menahan 20% dari tabungan yang diperolehnya sebagai cadangan wajib dan selebihnya dipinjamkannya kepada para nasabah yang memerlukannya. Setelah semua kelebihan cadangan yang ada pada bank umum 2 dipinjamkan, perubahan dalam neraca bank itu adalah seperti ditunjukkan dalam tabel.
Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Proses penciptaan uang seperti yang diterangkan di atas akan terus-menerus berlangsung sehingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Pada tingkat ini, bank umum yang berikut tidak dapat lagi menciptakan uang giral. Apabila proses penciptaan uang ini berakhir, seluruh uang giral yang diciptakan adalah sejumlah beberapa kali lipat daripada tabungan giral yang mula-mula dilakukan sebanyak 100 juta rupiah. Tabel 8.2 menunjukkan seluruh jumlah tabungan giral, cadangan, dan peminjaman yang akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung seperti yang digambarkan. Dapat dilihat bahwa akhirnya jumlah seluruh tabungan giral, cadangan, dan kelebihan cadangan masing-masing adalah 500 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan 400 juta rupiah. Nilai-nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu adalah jumlah mata uang di dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi pengertian, yaitu pengertian yang terbatas, pengertian yang luas. Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, beredar meliputi mata uang dan dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat dengan MI. Kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harga-harga yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Dalam perekonomian yang maju, kekayaan semacam itu banyak terdapat. Uang dapatlah dipandang sebagai kekayaan mudah tunai yang paling sempurna. Pada setiap masa dan di berbagai tempat, uang dapat digunakan untuk membayar pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya tidak dapat dengan serta-merta digunakan untuk memperoleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukarkan dengan uang. Kekayaan seperti itu adalah tabungan, deposito berjangka, dan surat pinjaman jangka pendek pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Perkembangan Bank Sentral. Seperti telah disinggung dalam uraian sebelum ini, Bank Sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Dalam bagian ini, secara lebih terperinci akan diterangkan perbedaan di antara bank sentral dan bank umum. Dalam bagian berikut akan diperhatikan pula berbagai fungsi utama bank sentral sebagai pengawas institusi keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Perkembangan bank sentral di berbagai negara. Pada masa ini hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas
oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian berdasarkan kepada fungsi yang harus dilaksanakannya. Ini bank sentral adalah dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Fungsi utama bank sentral. Kalau diperhatikan peranan dan kegiatan yang dijalankan oleh bank sentral di berbagai negara, maka akan dapat dilihat bahwa pada umumnya bank sentral ditugaskan oleh pemerintah untuk menjalankan 5 kegiatan berikut, yaitu yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi perdagangan. Sebagai bank kepada bank umum, bank sentral selalu disebut juga sebagai bank kepada bank atau Bankers Bank atau sumber pinjaman terakhir atau lender of last resort. Artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lain dan ia merupakan sumber terakhir dan dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank-bank lainnya karena jasa-jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum kepada masyarakat. Ini jelas dapat dilihat dari keadaan berikut. A menerima sejumlah uang dalam bentuk cek dari B dan cek itu adalah cek dari bank M. Oleh A, cek tersebut dimasukkan ke bank N. Maka sekarang bank M terhutang kepada bank N. Dan untuk membayarnya dapat digunakan jas bank sentral. Bank M akan meminta bank sentral untuk mengurangi dari tabungannya dalam bank sentral sebesar hutang kepada bank N dan masukkannya ke dalam rekening bank N. Sekian untuk penjelasan singkat dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi atau ada kekurangan.